senang ternyata. Mereka dipanggil namanya itu senang dan itu sangat appreciate sekali dan ternyata apa yang dicetuskan sama Ki Hajar Dewantara itu nyambung. Selamat datang di Podcast J, podcast kejar cita yang mendatangkan tamu-tamu inspiratif yang bisa memberikan inspirasi untuk teman kece dan guru kita semuanya. Nah, kesempatan kali ini saya sendiri, Ima, kedatangan tamu yang spesial nih, yang bisa menginspirasi teman kece dan juga guru cita di bidang yang sekarang ini lagi tren, yaitu guru penggerak. Nah, untuk kali ini Ima akan bertemu dengan Ibu Masruroh SPD, yang beliau ini merupakan lulusan S1 Universitas Muhammadiyah Surabaya, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan sekarang sedang lanjut S2 di Magister Pendidikan Bahasa Inggris di STKIP PGRI Sidoarjo. Beliau ini pengalaman mengajarnya sudah lama loh, dari tahun 2005 sampai sekarang di SMP Proklamasi Balung Bendo Sidoarjo. Wah, sudah penasaran pasti ya untuk bertemu dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yuk kita sapa bareng-bareng. Assalamualaikum Bu Masruroh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ima. Senang sekali bisa jumpa Mbak Ima akhirnya ya. Iya, akhirnya bisa juga ya. Di sela-sela kesibukannya Bu Masruroh nih, akhirnya Ima dapat jadwal untuk ketemu dan berbincang langsung di podcast. Terima kasih loh. Apa kabarnya nih? Never been better. Selalu aktif, selalu banyak kegiatan begitu ya? Ya. Bu Masruroh ini sekarang masih aktif mengajar di SMP, mengajar bahasa Inggris, begitu ya Bu ya? Iya, sekarang lagi sibuk ngajar juga di kelas 8. Kebetulan pegang kelas 8. Kelas 8. Kalau boleh tahu nih, dulu awalnya nih kenapa nih kok bisa milih bahasa Inggris? Awalnya dulu pas sukanya bahasa Inggris atau memilih bahasa Inggris itu karena apa nih? Iya. Mungkin karena memang basicnya saya ini suka ngomong, Mbak Imah ya. Jadi kecerdasan verbalnya ini sangat terasa. Dari mulai sekolah dasar atau SD, saya itu sudah senang sama bahasa Inggris. Passion saya itu memang di awal dari sana. Saya suka dengerin musik bahasa Inggris, kemudian lihat TV-TV bahasa Inggris. Karena dulu kan suka ada film tuh, ada MacGyver, Knight Rider, kemudian Tour of Duty. Itu bahkan kelas 6 itu saya sudah terbiasa lihat tayangan televisi tanpa menggunakan teks. Jadi telinga ini sudah saya familiarkan dengan listening. Nah, mulai dari situ itu saya suka. Kemudian lanjut ke SMP itu saya juga senang, saya lanjutin. Kemudian nilai saya juga memuaskan pada waktu itu. Bahkan guru saya pernah bilang, kamu ini salah satu murid saya nih. Nggak ada ini dari seluruh kelas yang saya ajar, cuman kamu. Jadi kalau pas waktu beliaunya ngomong, itu buku penuh dengan catatan. Jadi ada vocabulary apa gitu yang saya nggak ngerti, langsung saya tulis di bawah. Satu saat pasti saya ketemu kata itu. Nah, tiap hari jadi vocabnya saya perbanyak dari situ. Kemudian lanjut ke SMA saya di SMA Negeri 1 Krian waktu itu. Kemudian saya lanjut, terus gurunya juga waktu itu ganteng sih. Nah, itu motivasi double ya. Terus challenge-nya lagi, beliaunya Pak Diri Subangun waktu itu, siapa yang di kelas ini bisa ngomong bahasa Inggris dengan saya, nilai rapotnya saya kasih 9, tambah semangat saya. Jadi meskipun tanpa tes gitu formalitas ya, beliaunya nggak pernah lihat nilai gitu, sudah dapat 9 saya. Nah, dari situ mulai terpacu lagi, akhirnya waktu penjurusan, meskipun saya nggak ngambil bahasa ya waktu itu, saya ngambil IPS, tapi di situ saya dapat peringkat pertama, dan alhamdulillah masuk jalur BMDK. Pada waktu itu beasiswa khusus jalur yang berprestasi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Waktu itu dari sekolah aku diarahin ke hubungan internasional atau HI di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ya. Lah, kendalanya Mbak Ima waktu itu karena memang mungkin karena ibu saya yang masih berpikiran klasik ya, nggak itu, saya nggak boleh terlalu jauh Mbak Ima. Akhirnya mimpi saya di situ, waduh gimana ya, ya sudahlah, apa kata orang tua kalau misalnya nggak ngizinin, saya juga nggak enak ngejalaninya. Akhirnya nggak saya ambil waktu itu, ya sudahlah, saya bilang ke sekolah, mungkin bukan jalan saya Pak lewat. Akhirnya saya ambil ke UM Surabaya. Alhamdulillah waktu itu prestasi saya juga lumayan bagus sih, akan dapat beasiswa juga.
dengan IPK berapa ya, 3,63 lah alhamdulillah. Memang passion-nya memang di bahasa Passion-nya di Inggris situ. ya. Ya betul. Oke. Kemudian langsung dapat kerja Mbak Ima, alhamdulillah waktu itu bantu-bantu kayak apa sama dosen gitu, kamu bantu aku aja. Nah, gitu. Jadi istilahnya asisten dosen apa gimana nggak tahu ya. Asisten, iya betul betul. Nah, kamu mau nggak kerja? Pro gitu kata salah satu dosen saya. Oh mau Pak, di mana nanti kamu tak rekomendasinya masuk ke proklamasi itu sampai sekarang Mbak Ima. Itu ceritanya. Wah, gitu ceritanya ya. Jadi emang aslinya orang linguistik ya, pinter di Ya bahasa betul. gitu. Ya betul. Oke, jadi pengalamannya mulai pertama mengajar sampai sekarang di satu sekolah aja ya Bu Ruroni ya? Awal dulu pernah Mbak di kindergarten, cuman waktu itu kan ijazah saya nggak linear sih, Mbak ya. Akhirnya saya ini naruh visi di SMP Proklamasi itu sekitar 1 tahun Mbak. Saya nggak dipanggil. Kemudian ada salah satu guru yang resign, akhirnya saya ditelepon sama kepala sekolah, ibu bisa masuk ngajar sini gantikan si Pak ini gitu. Akhirnya saya masuk ke Proklamasi. Oh, begitu. Nah, Ya, pengalaman yang paling menarik selama mengajar anak SMP apa nih, Bu? ya beda sekali Mbak. Habis di kindergarten kan kita Ya, harus ceria apa gimana ya. Terus ya. masuk ke swasta lagi. Aduh, Eh, tiap hari itu berkecimpung sama anak-anak. Ya, tahu sendiri lah Mbak Ima gimana kalau anak swasta ya. Nah, kita harus tahan mental tiap hari. apa bedanya Jadi, sih, Bu? oh Negeri beda sama sekali swasta? Mbak. Oh, Kalau beda di ya? negeri iya muridnya Hmm. sangat wise gitu ya, kalem, nurut, dikasih guru, oh iya Bu, yes, yes ma'am, siap gitu. Kalau di SMP, nah kita ngajar ya, misalnya gini, saya waktu nerangkan tuh, saya kan fokus di papan tulis, itu di murid belakang gitu ada, ma'am, excuse me, may I go to the toilet please gitu ya. Tapi nggak Ya. pamit, nggak pamit ke toilet gitu ya, 5 menit, Eh, 10 menit nggak balik, langsung saya action ke belakang. Ternyata di situ dia apa? Rokok, Mbak, rokok. Nah, oh, beda jadi loh, kayak Mbak. motivasinya kurang begitu ya? Jadi kayak main-main. Iya, Kebetulan itu. pertama kali saya ngajar juga langsung nyeletuk ini salah satu murid. Bu, ngapain sih Bu belajar bahasa Inggris? Toh kita lo bukan orang Inggris, ngapain? Nah itu, mulai dari situ saya tanamkan mindset. Oh, ternyata gini toh cara pikir itu mulai saya dari awal. Ya nggak semuanya sih Mbak, tapi rata-rata Ya, di SMP rata-rata. apalagi yang laki-laki lah, per. Kiatnya apa ini, Bu? Jadi mungkin bisa membuat apa ya strategi pastinya ya kan bisa bertahan sampai berpuluh-puluh tahun. Iya, Berarti betul. berapa lama ya? 15 ya? Berapa tahun? Iya, 15 tahun. 2005 sampai sekarang. 16 tahun. Wah, strateginya apa Ya. nih? Jadi mungkin bisa menginspirasi teman-teman guru kita yang lain nih. Ya, mungkin kalau saya ya Mbak, saya tipenya orang yang nggak mau di zona nyaman. Jadi saya ini harus out of the box. Nggak mungkin saya menjadi guru yang biasa-biasa aja. Saya harus bisa menginspirasi murid, kemudian teman sejawat, kepala sekolah, dan lingkungan yang ada di sekitar saya menjadi sebuah ekosistem yang well-being. Nggak hanya menjadi panutan bagi komunitas pendidikan, tapi juga kalau bisa berguna bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Kiatnya Mbak ya, nomor 1 itu sabar. Oh ya pasti. Sabar. Nah, yang kedua, kita tidak boleh patah semangat. Apapun kondisinya, yang penting kita utama niatnya adalah mendidik anak supaya menjadi generasi yang berakhlakul karimah, baik juga akademisnya, nah berguna bagi nusa dan bangsa. Kita ikhlas aja Mbak, nggak usah nuntut yang aneh-aneh. Yang penting kita bisa merubah, mulai dari anak ini tadi, mulai dari nggak baik menjadi yang baik. Nah ini challenge-nya ke saya. Jadi mulai saya masuk, menjadikan anak ini yang tadinya rokokan ataupun suka berkelahi, berantem, alhamdulillah berangsur-angsur mulai ke sini sudah mulai terbentuk karakter baik. Apalagi setelah saya terjun ke guru penggerak, itu sudah mulai saya praktekkan ilmu dan sudah mulai terlihat signifikan. Jadi tidak hanya mengajarkan materi saja ya Bu ya, tapi juga ke karakter juga ya ke mereka Ya, ya, nggak hanya betul melulu sekali. bahasa Inggris, tapi juga mendekati mereka secara akhlak ya. Ya, betul. Oh, oke, jadi ada personal approach gitu ya katanya. Iya, betul. Ngomong-ngomong guru penggerak nih, jadi Bu Roh ini ikut guru penggerak. Yap. Kita kan sudah tahu sekarang mulai ada menteri baru ini, menteri kita yang banyak melakukan reformasi di dunia pendidikan ini. Nah, salah satunya adalah guru penggerak. Nah, guru penggerak itu apa sih, Bu Mas Ruro? Oke. Sebelumnya Mas Nadine ini memang punya gebrakan ya, Mbak Imah. Jadi di awal ini
keberadaan guru Merdeka Belajar. Awalnya itu nyebutnya bukan Merdeka Belajar, tapi Belajar Merdeka. Tetapi sekarang ini sudah jalan, mindsetnya guru-guru lebih enaknya itu menyebut dengan Merdeka Belajar. Sudah ini seperti itu ya. Akhirnya ya sudah Mas akhirnya tekan kata Merdeka Belajar. Kementerian sendiri itu sekarang sudah mencetuskan 18 seri, Mbak. 18 seri ini mulai dari ada sekolah penggerak, ada organisasi penggerak, kemudian ada pengajar struktur, kemudian ada beasiswa khusus untuk mahasiswa, dan salah satunya adalah penggerak ini di dalam seri tersebut. Nah, awal mula guru penggerak ini tercetus, kenapa Mas Nadiem ini? Melihat karena beliau menginginkan adanya perubahan, nantinya siswa kita ini menuju ke profil generasi Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Ada berketuhanan yang Maha Esa, kemudian ada bergotong royong, berkebinekaan global, kemandirian, kreatif, dan juga berwawasan lingkungan. Itu yang ditanamkan. Nah, pelaksanaannya ini kemudian ada sinerginya dengan pelaksanaan AKN. Itu satu kesatuan dengan guru penggerak ini. Bagaimana cara mengubah sistem pendidikan yang ada di Indonesia? Siapa lagi kalau motornya bukan guru, Mbak? Gitu. Iya, betul. Nah, dari satu guru kita tujuannya bisa menggerakkan komunitas guru yang lain. Saya ini berasal dari komunitas guru penggerak angkatan yang keempat, jadi saya ini masuknya mulai dulu rekrutannya itu sekitar bulan Juli kalau nggak salah itu. Kemudian saya dipanggilnya itu akhir September kalau nggak salah. Terus kemudian ada sistem tahapan seleksi dari mulai yang pertama stay gitu paling nggak 6.000-8.000 karakter, dan itu beranak pinak pertanyaannya, nggak cukup A B C tapi A itu ada lagi anaknya itu challenge-nya di situ. Jadi kalau kita nggak fit, Mbak, nggak bisa mikir atau terbiasa mengarang, itu kita pasti nggak jalan. Challenge-nya di situ. Kemudian tahap yang kedua itu ada seleksi administrasi. Jadi kita mengunggah SK, kemudian mengunggah dokumen-dokumen penting seperti surat persetujuan kepala sekolah, nantinya kalau kita lulus ke depannya kita diizinin untuk melaksanakan kegiatan ini tanpa harus mengganggu jam pembelajaran seperti itu ya. Kemudian mengunggah fotokopi KTP dan itu juga lolos. Lanjut ke tahap ketiga, yaitu tes bakat kolaktik atau TBS. Nah, itu sangat menguras tenaga, sama kayak CPNS, Mbak. Beneran. Oh, tes seperti itu ya? SKD, SKB, seperti itu? Ada passing grade-nya, dan alhamdulillah saya lulus. Itu 2 kali ya, ada TBS 1 dan TBS 2. Setelah lulus, itu kan pesertanya 10.000 tuh di awal. Nyusut kan jadi 9.000 sekian. Kemudian tes lagi yang ketiga, ini dongnya istilahnya, itu ada tes simulasi mengajar dan wawancara. Itu seperti micro teaching gitu ya? Yes, kemudian sama asesor gitu ya, tapi asesornya dari Mendikbudristek. Jadi direkam langsung, terus nggak boleh disebarluaskan itu, khusus untuk dokumen kementerian. Mereka, oke. Dan ini seleksinya nasional ya berarti? Atau nasional, dari Sidoarjo? Indonesia, seluruh Indonesia, GP Angkatan 4. Nah, gitu. Setelah yang saya tahapan 4 tadi kan ada simulasi ngajar dan juga tes wawancara. Itu yang wawancara juga orang kementerian juga, jadi saya merasa jadi tamu jadi langsung dinilai oleh orang menteri, dan itu nggak ecek-ecek, Mbak. Soalnya juga langsung ya dari doktor, profesor, siapa itu, ada yang PhD juga, itu yang lulusan luar negeri, dan ada psikolog juga. Jadi kita bisa dinilai itu, kita bener bohong apa gimana, itu mereka tahu. Bisa ya. Jadi ini sorotan mata, kemudian cara bicara kita. Kalau nggak sesuai dengan yang isi yang pertama kali kita ceritakan, itu mereka tahu. Dan itu bisa menjadi poin kita nggak lolos. Dan alhamdulillah memang saya ceritakan yang sebenarnya terjadi. Motivasi saya kenapa itu guru penggerak, kemudian bagaimana kedepannya saya kepinginnya seperti apa, itu saya ceritakan berdasarkan pengalaman pribadi. Dari situ lolos, Mbak, dari tahap 4 itu, nah itu baru mengikut jadi 8.000 sekian se-Indonesia. Nah, baru dikerucutkan lagi rekrutmennya khusus untuk daerah Sidoarjo itu 164. Nah, itu saya termasuk di dalam. 164 orang itu telah terpilih menjadi guru penggerak atau masih calon, Ibu? Calon guru penggerak. Kita masih mengikuti pendidikan dan latihan selama 9 bulan ke depan, dan ini jalan alhamdulillah sudah 1 bulan, ini sampai modul ke 1.3.
Oke, jadi setelah seleksi nasional itu, jadi ya masih ada pendidikan selama 9 bulan. Ya, kita 9 bulan, digodok selama 9 bulan. apa saja tuh pelatihannya, Oke. Dari yang pembelajarannya? pertama, kita dikenalkan dengan beberapa modul, Mbak ya. Jadi sama seperti tahapan orang kalau mengikuti PPG ya, Mm-mm. atau istilahnya apa itu tes sertifikasi itu seperti Pelatihan itu. guru, Nah, ha. nantinya juga sih katanya Mas Nadim, nanti yang sudah lolos dari CDP Mm. ini, pendidikan selama 9 bulan nanti mendapatkan sertifikat dan sertifikatnya itu setara dengan sertifikat pendidik itu katanya. Nah, Oke, kalau lulusan PPG itu kan dapat sertif tuh. Nah, kita ya, nanti juga diakui seperti itu. Jadi yang lulusan guru penggerak yang sudah lolos nanti itu akan mendapatkan sertifikat yang sama. setara. Mm-mm. Oh, jadi sama seperti kuliah PPG gitu ya? Iya, istilahnya 9 seperti itu. bulan itu sama Ah, seperti kuliah PPG ya? betul. Mas Nadiem kan kalau Oh, mengeluarkan sebuah proyek itu kan nggak mungkin sih Mbak, ecek-ecek itu. Pasti ada tujuan tertentu. Kita kan nggak mungkin orang terpilih seperti ini tujuannya kita dari awal sudah seperti itu ya Mbak. Istilahnya penuh dengan pengorbanan lah. Karena waktu itu iya. saya tesnya juga sore loh Mbak. Sore, ada Mm-mm. yang malam juga. Jadi sesuai Mm-mm. dengan sana menentukannya kita harus ikut. Nah, itu dia. Karena pada seleksinya itu susah, terus harus berlapis, dan masih harus melalui pendidikan lagi. Apa sih sebenarnya benefit dari guru penggerak sendiri nih, Bu Mas Pro? Banyak sekali. Tadi ya, saya ceritakan dulu mulai awal. Itu ada Mm-mm. modul, kita nanti sekitar 9 bulan itu ada 18 modul, Mbak. Dan satu Mm-mm. bulannya itu kita harus menyelesaikan 1 hingga 3 modul. Mm-mm. Nah, di modul tersebut mulai dari yang pertama itu ada program yang namanya mengenal diri sendiri. Jadi kita diberikan Mm-mm. gambaran mengenai apa sih guru penggerak itu. Yang kedua visi Mm-mm. misi guru penggerak dan seterusnya. Sekarang sampai modul ketiga ini tentang aksi nyata guru penggerak. Jadi saya di situ mulai menunjukkan apa sih yang ilmu yang sudah saya dapatkan di diklat ini kemudian kita praktekkan di sekolah. Intinya di situ, Mbak. Mm-mm. Nah, itu sangat sangat ini Mbak, sangat bermanfaat sekali. Yang dimulai saya itu mengajar dengan metode teacher center learning, jadi berpusat Ya, pada guru. Nah, sekarang ini saya mulai mengubahnya menjadi student center learning, jadi berpusat ya. pada anak. Nah, sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantoro, ada Ingarso Mm. Sudrodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, itu mulai saya terapkan. Jadi di awal kita memberikan contoh, di tengah memberikan motivasi, dan di belakang memberikan dorongan. Itu sudah mulai saya Dorongan. terapkan. Nah, terus saya tidak mendominasi lagi di kelas, Mbak. Kalau dulu saya menceramah juga saya, nerangkan juga saya, presentasi Ya, dominan kan guru. Nah, sekarang saya ya. kembalikan ke anak. Saya berikan mereka kesempatan untuk mengeksplor semua kemampuannya, mulai dari mengutarakan pendapat. Yang dulunya anak-anak itu kan malu, Mbak, atau takut kalau mengutarakan pendapat itu, takut dibilang salah atau gimana gitu. Mereka nggak mau. Tapi sekarang alhamdulillah saya berikan pertanyaan pemantik. Mm. Materi saya misalnya notice and warning caution itu kan ada tuh ya. Mm-mm. Saya nggak melulu ini Mbak ceramah gitu, tapi saya ambil gambar. Satu gambar, misalnya di situ ada gambar no smoking. Langsung Mm. saya keluarkan ke anak-anak. Anak-anak, misalnya dari gambar seperti ini ya, apa nih? Yang kalian lihat ini apa? Terus kalian jumpai di mana? Akhirnya lihat tuh Mbak, Mm. satu, satu anak lagi, satu anak. Mm. Kemudian saya Mm. kasih applause. Yang dulunya kalau saya ngasih applause cuman kalau mereka hasilnya baik misalnya atau presentasinya bagus. Tapi sekarang melalui saya panggil namanya gitu aja misalnya, oh Andin, bagus sekali Andin, you're doing great today gitu. Seneng ternyata mereka dipanggil namanya itu seneng dan itu sangat appreciate sekali dan ternyata apa yang dicetuskan sama Ki Hajar Dewantoro itu nyambung. Akhirnya Benar saya ya. berubah ini, Mm. mindsetnya berubah gitu. Oh gitu ya. Jadi benefitnya nggak didapat oleh gurunya saja, tapi juga siswanya ya. Oh, Absolutely bagus right. sekali. Iya. Selain itu, nanti kalau sudah menjadi guru penggerak nih, benefitnya untuk guru sendiri apa? Kalau sudah dapat sertifikat tadi sesuai seperti sertifikat PPG, selain itu apa Ya, nih untuk ke oke. jenjang karir nih? Oke, jenjang karir ya Mbak. Saya Hmm. nggak munafik ya. Ini kan ada ekspektasi lebih kan kita mengikuti Iya. resikonya. Yang pertama, ini sudah terrealisasi oleh Mas Nadiem. Jadi lulusan guru penggerak nantinya Hmm. akan diambil sebagai kepala sekolah atau pengawas. Jadi kita tidak melihat apakah statusnya itu pegawai negeri ataukah honorer. Tidak melihat dari situ. Kalau dia sudah lulus guru penggerak, nah ini sudah terrealisasikan. Mas Nadiem ini di Jakarta Hmm. sudah mengambil salah satu sekolah SMA negeri di sana, Hmm. mengambil kepala sekolah lulusan guru penggerak. Nah, ternyata
kerja keras tidak akan mengkhianati hasil, istilahnya seperti itu. Intinya bisa menjadi kepala sekolah lah, Ya, gitu ya. betul. Atau pengawas. Oh gitu, jadi jenjang karir di bidang pendidikannya bisa menjadi pimpinan begitu ya di sekolah. Nah, tambahan lagi Mbak Ima, ini yang bikin senang. Pas di awal dulu saya kan nggak tahu ya kalau ada wacana seperti ini, ya moga-moga saja terrealisasikan. Di awal dulu saya ngikutin guru penggerak karena saya memang ingin berkolaborasi dengan guru yang lain sih. Saya ingin tahu sampai bagaimana sih ilmu saya. Ternyata di luar sana jauh sekali, banyak sekali guru-guru pinter. Jadi saya bisa berkolaborasi. Salah satunya ya melalui diklat ini. Jadi saya berkolaborasi dengan guru-guru se-Indonesia. Nah, Mas Nadim mencetuskan kalau di situ insya Allah dari guru penggerak ini akan dijadikan sebagai jalur akselerasi menuju ASN. Aparatur sipil negara. Sipil negara, ASN. Jadi jalur akselerasi. Oh, jadi tidak perlu SKD, SKB, dan step-step tes PNS itu nggak perlu, berarti ya tinggal ambil dari guru penggerak begitu ya? Iya. Oh, begitu benefitnya. Ada bedanya katanya Mas Nadim ya. Kalau P3K itu kan jalur kesejahteraan guru. Nah, kalau untuk yang guru penggerak ini jalur akselerasi, jalur khusus. Oh, baik. Jadi itu benefitnya. Nah, kalau begitu pasti syaratnya tidak mudah dong. Syaratnya untuk menjadi guru penggerak pas awal itu apa ya? Harus guru formal, terus harus apa begitu? Syarat pertama Syarat pertamanya harus terdaftar di Dapodik Mbak Ima atau daftar pokok pendidik, itu syarat utamanya. Dan kalau guru yang pendidikan dan kebudayaan itu melalui SIM PKB. Jadi setiap guru memiliki akun di SIM PKB masing-masing dengan memiliki password dan kemudian mengajar lebih dari 5 tahun itu baru boleh ikut tes guru penggerak. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA semua boleh ikut. Yang penting syaratnya itu tadi terdaftar di Dapodik dan mengajar minimal 5 tahun. Baik, oke. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang untuk masuk itu ya Bu ya? Betul. Oke, selama pelatihan ini nih, kan pasti Ibu dapat modul, terus itu penilaiannya bagaimana? Apa sih produk yang dihasilkan selama pelatihan ini? Apakah Ibu harus membuat buku atau harus membuat video atau seperti apa nih pelaporannya? Apakah ada tim evaluasi atau bagaimana modelnya? Ya. Semua tugas Mbak Imah kita setorkan melalui LMS atau Learning Management System ya. Jadi di situ semuanya terorganisir dengan baik. Ada fasilitator juga. Kemudian ada pengajar praktik yang mendampingi kita. Misalnya kendala apa nih? Misalnya masalah jaringan kah? Ataukah masalah modul yang belum jelas? Itu kita didampingi. Jadi ada fasilitator dan guru pendamping istilahnya. Setiap tugas itu kita diberikan mulai dari urutan merdeka. Mulai dari M. M itu mengenal diri. Kemudian E, elaborasi, R, refleksi, kemudian D, itu demonstrasi, kemudian E, elaborasi, K, konstruksi nyata, kemudian A adalah aksi yang akan kita berikan selanjutnya apa. Jadi berupa bentuk video pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan. Apa sih bedanya antara pendidikan yang atau sistem pengajaran yang sudah kita lakukan dulu dan sekarang bedanya apa? Harus terlihat jelas. Terus ada perbedaannya. Nah itu tadi sudah saya sebutkan. Jadi anak-anak sudah mulai berubah kan. Dari yang dulu yang selalu mendominan itu adalah guru. Sekarang anak-anak sudah mulai memimpin jalannya pembelajaran. Mereka sudah berani. Gitu. Jadi saya kesempatan seluas-luas. Berarti laporannya melalui video-video seperti itu ya Bu ya? Iya. Ada bikin jurnal juga Mbak. Setiap Sabtu. Oke. Nah itu namanya jurnal refleksi mingguan. Jadi kita tulis setiap di akhir modul. Ada yang dalam bentuk infografis, boleh. Ada yang dalam presentasi juga boleh. Ada yang berupa blog ataupun artikel, itu juga boleh. Terserah kita sih nyamannya seperti apa. Wah, terus pengalaman yang paling seru nih, yang paling berkesan, bisa pengalaman buruk, bisa pengalaman yang paling senang nih selama pelatihan. Ini kan masih sebulan ya, sebulan pelatihan nih. Ya, masih jalan 1 bulan. 1 bulan ya. Pengalaman apa sih yang paling diingat selama sebulan ini? Yang paling menyedihkan sih Mbak, waktu kalau kuotanya habis Mbak ya, kan kita ini masih jalan belum di ini sama pemerintah. Memang ada gantinya Mbak, tapi sementara ini kita mandiri dulu. Tapi untuk lokakarya Mbak, ini kebetulan hari Kamis besok itu saya ada lokakarya dan video conference juga. Nah, itu nanti kita bisa sharing dengan para fasilitator seluruh Indonesia dan kita bertemu dengan guru-guru se-Indonesia. Itu untuk pengalaman yang menariknya di situ. Banyak pengalaman baiknya sih bila dibanding dengan yang buruk. Itu saja yang memotivasi saya. Jadi saya bertahan dan tetap semangat. Masih semangat ya, masih 8 bulan lagi loh. Harus, dulu kan belajar sepanjang hayat Pak.
nggak boleh nyerah. Betul, betul sekali. Tantangan kita adalah murid-murid yang berubah sepanjang Betul zaman sekali. ya. Karakter anak-anak itu pasti berubah seperti kemajuan teknologi dan juga perkembangan zaman. Kita juga harus bisa beradaptasi dengan baik ya, Bu ya. Ya, harus itu. Karena kodrat murid adalah kita bisa menuntun mereka sesuai dengan kodrat keadaan dan kodrat zaman. Salah satunya juga itu harus melek teknologi. Karena kalau kita nggak belajar, Mbak, kita itu secara nggak langsung tersalib dengan mereka. Oh ya, betul sekali, benar. Karena memang anak-anak kan lebih update ya. Ya, Jadi kalau betul. kita nggak seperti mereka, kita bisa dikalahkan dan Ya, bisa ketinggalan. diremehkan pasti ya. Bahkan kuisis pun yang saya pertama kali belajar di awal-awal daring, ternyata mereka itu sudah tahu loh, Mbak. Google Jamboard itu juga mereka sudah tahu. Jadi saya sedikit banyak itu belajar dari mereka. Ya, betul. Kita kan harus di samping mereka ya, benar ya, Bu ya. Sambil belajar. Sekarang nih, kalau dibandingkan dengan pendidikan yang dulu, pendapat Bu Masro dengan pendidikan yang sekarang, sebenarnya kan Merdeka Belajar ini kan hanya merefresh kembali apa yang dimunculkan oleh Ki Hajar Dewantara kan, sebenarnya kan sudah ada dari dulu. Nah, pendapat Bu Masro gimana nih tentang pendidikan yang sekarang? Sebenarnya secara nggak langsung, Mbak, kita itu sudah mempraktekkan filosofi beliau. Ing Ngarsa Sungtulodo, Ing Madwi Mangunkarso, Tuturi Handayani itu kita sudah melakukannya. Bahkan guru memang digugu dan ditiru, itu sudah mutlak. Gitu. Apa tingkah laku kita, murid pun juga contoh. Jadi nggak perlu berupa pengucapan secara verbal, kita harus lakukan action baru mereka, oh ternyata guru Roy ini orangnya disiplin. Kalau berangkat on time, itu mereka langsung malu, Mbak. Kalau telat itu malu. Bahkan saya terkadang itu di kelas lebih dulu kan dari mereka, saya sudah siap. Jadi mereka masuk itu, waduh, Nandura sudah siap, malunya. Itu refleksi ke mereka. Kalau perbedaannya dengan pendidikan kita di zaman dahulu, Mbak ya, mungkin teknologi aja, karena lebih banyak kita memanfaatkan sumber belajar yang berasal dari internet ataupun ilmu pengetahuan dari media sosial atau aplikasi-aplikasi online itu kan sekarang sudah. Jadi kita bisa mengoptimalkannya lebih maksimal lagi supaya kita tidak ketinggalan zaman. Terus yang kedua, anak-anak juga nggak merasa boring karena ternyata pembelajaran melalui games itu ternyata mereka lebih senang daripada pembelajaran klasikal di kelas. Itu sudah saya praktekkan ketika saya menggunakan quizzes ataupun menggunakan platform lain ya. Di platform lain seperti MPI, multimedia pembelajaran interaktif, itu mereka lebih senang dan dampaknya juga sangat kelihatan sekali, nilainya lebih bagus. Iya, betul sekali memang. Itu lebih bisa membuat anak-anak paham ya, seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan. Iya, kita harus menyesuaikan, betul. Oke, kalau pesan untuk siswa nih? Kalau yang pertama yang saya soroti di sini, Mbak ya, karena mungkin kita sudah mengalami masa pandemi kurang lebih 2 tahun nih, ya. Jadi anak-anak ini sudah mulai, apa ya istilahnya, kita harus mulai mendidik lagi utamanya karakter, Mbak. Saya lihat anak-anak di sini sudah mulai lupa dengan karakter, apa seperti mengucap salam ataupun juga karena terlalu lama di rumah ya. Nah, itu. Terus kebiasaan malas, Mbak, terbawa sampai pertemuan tatap muka terbatas sekarang. Oh, begitu. Jadi mereka yang dulu daring nggak pernah presensi atau jarang menyimak grup, itu terbawa sampai sekarang. Nah, di sini saya harus memperbaiki dari awal gimana caranya supaya mereka ini, ayo, kita ini sudah mulai belajar seperti dulu. Nah, kita sudah terbiasa dengan pembelajaran bertemu dengan guru dan teman-teman. Jadi sudah nggak daring lagi. Nah, itu. Untuk siswa ini pesannya apa? Supaya lebih gimana, menghormati guru atau bagaimana? Ya, betul. Karena saya lihat sekarang nilai-nilai kesopanan itu sudah mulai ini, Mbak, ya bukan banyak sih ya, ini yang terjadi di lingkungan saya sendiri, mungkin karena terpengaruh gadget atau gimana kan mereka hampir banyak waktunya megang HP ya, daripada berinteraksi dengan orang tua atau misalnya dengan lingkungan sekitar. Jadi sosialisasinya itu agak kurang ya. Kemudian cara bertutur sapa dengan orang tua itu juga mereka kurang. Jadi kalau bertemu dengan guru atau bertemu dengan orang yang lebih tua, mereka itu jarang sekali say hello first gitu, jarang. Disuruh mengingatkan dulu, halo nak, apa kabar hari ini, assalamualaikum, seperti itu Mbak. Apalagi saya sekolah swasta Mbak ya, itu harus ekstra sabar Mbak, nggak semua anak menurut atau kelihatan baik-baik gitu enggak. Iya. Jadi kayak sekarang guru sekarang itu kayak mengulang kembali ya pendidikan karakter ya. Betul. Jadi kayak kalau zaman waktu kita kan beda Mbak, kita generasi 80-an kan beda. Itu nancep sekali kalau guru menerangkan, itu nancep sekali. Bahkan kalau guru jalan pun bawa tas apa, Pak, perlu dibantu gak Pak gitu. Saya lihat bingung ya. Iya, beda sekali Mbak. Bahkan kalau saya
ini Mbak, masuk gitu ya, gurunya dulu itu muridnya ikut duluan. Kalau kita dulu kan, "Monggo Pak, rumiyin, monggo," kita di belakangnya. Nah itu, Iya, nilai dulu seperti itu yang kalau mau saya itu kan, Mbak. benar sekali. Kalau guru lewatin rasanya kita tuh harus minggir, Nah, harus heeh, kok tuh. sekarang enggak kayaknya ya. Enggak, bahkan kalau Gurunya kita di masuk belakang. heeh, mereka ikutan masuk juga, duluan gitu. Ya, Heeh, gimana kalau kita ya? dulu ditegur kan gitu Benar-benar. nggak berani Mbak ya, kalau sama guru lihat mata gitu nggak berani. Tapi anak sekarang gitu malah lihat mata, gini, aduh beda lah. Iya, jadi harus Mhm, dikembalikan ke karakter seperti kalau itu bisa ya. karakter dapat, akademis juga dapat, dua-duanya jalan Mm-mm. antara emosi dan akademis sama-sama bagus gitu. Iya, baik. Kalau pesan untuk guru-guru nih, Nah, kalau guru-guru untuk rekan-rekan sekarang, guru-guru sekarang jangan pernah menyerah apapun keadaannya, jangan pernah menjadikan misalnya finansial ataupun oh gaji guru itu cuma sekian gitu ya. Jangan dilihat dari situ. Anggap aja kita mendidik anak ini sebagai ladang amal yang nantinya pasti juga bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. mm, Lillahi ta'ala aja. Nanti pasti Tuhan memberikan gantinya kok. Insya Allah seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah. Kemudian untuk yang belum gabung dengan guru penggerak, ayo ikut di tahap berikutnya ini kalau bisa. Seru kok di sini. seru ya? Nggak usah bayangin, gitu tesnya sulit gitu, gini, gini, gini. Enggak. Nanti kalau sudah dijalanin pasti enak. Jadi kalau kita nggak mau Oke. bergerak, selama kita tidak akan bergerak dan kita tidak bisa menggerakkan. Gitu. Berarti itu tiap tahun ada ya, Bu? Ada. Cuman Jadi untuk yang tiap, Sidoarjo mungkin yang tahap 5 ini nggak ada, Mbak. oh Nunggu ke tahap beda-beda. 8 baru ada. Oh, tidak selalu ada setiap kota Iya. ya? Uh-uh. Oh, gitu. Informasinya biasanya mencarinya di mana nih, Bu Mas Roro, tentang guru penggerak itu? Dari portalnya Mbak, semua sumbernya dari SIM PKB. Jadi Oh, SIM akun PKB. SIM PKB. Di situ semuanya nanti ada. Yang biasa aktif ya, yang mengerjakan Hmm, materi-materi yang ada di SIM PKB pasti tahu kok. Pasti nggak akan ketinggalan. pasti nggak ada kan Jadi ketinggalan. update aja SIM PKB-nya secara intensif. Oke. Oke, untuk teman-teman yang sedang menjalani pelatihan guru penggerak, apa pesannya nih Bu Mas Roro sebagai sesama Teman-teman tetap pelajar? semangat ya, yang ini dengan saya ya, tetap semangat, jaga kondisi, jangan sampai kendor. Kalau kita Hmm, semangat di awal, terus kita jaga sampai hmm. 9 bulan ke depan, pasti kita bisa melalui semua. Guru penggerak, ayo Amin. semangat, tetap Semangat. menggerakkan, bergerak, dan ikut bergerak memajukan pendidikan di Indonesia. Salam guru penggerak. Amin. Aduh, saya kenapa jadi ikut semangat ya? Iya, Jadi ikut pembawaan pasti baik. membakar ini ya. Ya. Waduh, apa diajarin orasi juga nih, Bu? Iya, itu memang semboyannya Mbak. Mari Oh kita gitu. tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam bahagia. Oh Salam guru begitu. penggerak. Seperti itu ya. Itu di Wah akhir seru. mesti di ngiang-ngiangkan gitu, di gini supaya termindset kita supaya selalu semangat Mbak. Jangan sampai loyo. Karena kalau kita loyo Mbak, kita nggak bisa menyelesaikan tugas dengan maksimal. Soalnya tugasnya itu kan Oke. setiap hari. Tiap hari tugasnya. Setiap hari. Kalau Tiap bisa hari harus longgarnya setor. itu hari Minggu saja. Istilahnya kalau misalnya kita nggak ini Mbak, ini kan kita dinilai kan sama fasilitator. Oh, si A ini belum selesai tugasnya modul ini. Oh, si B ini belum selesai gitu. Jadi nanti ada Hmm. grafiknya. Nah, itu nanti dinilai. Itu yang membuat nanti kita lolos apa tidak seperti itu. Oke. Fasilitatornya kalau boleh tahu dari kementerian ya pasti ya, atau Iya. dari luar negeri atau bagaimana? Sama Mbak juga ada seleksinya juga sih sama dengan guru penggerak sama pengajar praktik fasilitator juga ada tes macam yang jelas sama-sama luar biasa tesnya. Oke, tapi kalau lulus pasti dapat sertifikat sakti itu ya? Itu alhamdulillah, doain aja Mbak ya. Amin, Semoga amin, tetap sehat amin. dan bisa lulus ini. Aduh, menginspirasi sekali nih obrolan Iya. pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Bu Mas Ruro tetap sehat, Amin. tetap semangat untuk menjalani tugas-tugasnya, Amin, Mbak Ina. tugas di rumah, tugas di sekolah, tugas guru penggerak. Ternyata tugas kuliah juga. Oh iya, masih kuliah juga di S2 ya ampun. Bisa Iya, manajemen waktunya harus pinter. Nah, itu dia. Bagaimana memanage waktunya nih? Iya, Apakah harus makanya ada jam-jam tertentu gitu? Iya Mbak, harus itu. Kalau kita nggak diatur Mbak, nanti jatuhnya ke ini kesehatan ya Mbak. Jadi kalau misalnya ada tugas, saya itu usahakan misalnya kalau sekarang deadline-nya misalnya sampai jam 11 malam Mbak ya, itu di sekolah misalnya setelah ngajar, itu di sela-sela jam istirahat itu saya cicil. Jadi sambil ngajar ke anak-anak ini sambil pegang laptop gitu. Jadi usahakan waktu itu
kalau bisa ya sudah kerjakan, nggak usah menumpuk-numpuk pekerjaan, Mbak. Istilahnya saya tiap hari ngomong ke anak saya itu, ke siswa, jangan menunda-nunda pekerjaan. Kalau kamu suka menunda, artinya kamu menumpuk penderitaan. Itu yang saya refleksikan ke diri saya. Wah, benar Ah, sekali. itu. Apa Jadi sih? kalau sudah selesai, langsung saya kirim ke LNS. Nah, sudah rampung, baru kita ke urusan keluarga di rumah. Di rumah juga urusannya enggak. Banyak juga Ya, ya. Kalau seorang ibu bekerja itu double-double ya perannya ya. iya, betul. Pulang ke rumah pasti ada yang lain Ya, Mbak, menunggu betul sekali. begitu. Jangan Iya, sampai betul. membawa pekerjaan yang di kantor atau di sekolah dengan beban emosi seperti itu, nanti kita lampiaskannya ke keluarga, kan Oke. itu juga ya. Kalau bisa ya harus balance semua. Di sekolah senang, di rumah juga happy. Oke, waduh menginspirasi sekali nih, disiplin dan manajemen waktu itu yang penting ya. Betul. Aduh, Bu Mas Nurul terima kasih loh atas waktunya. Sebenarnya Sama-sama, pengen ngobrol Mbak. banyak ya. Iya, Nanti semoga bisa bisa ketemu diundang lagi. lagi. Ya, ada event-event nanti kejar kita tuh pasti ada event webinar, ada event diskusi di Telegram, ada juga di FB. Nanti pasti Bu Mas Nurul bisa kami undang di situ deh. Jadi Siap-siap. bisa menginspirasi dan bisa sharing-sharing ilmu buat kita di Bu Mas Nurul. Ya, Ini siap, Pak juga Ima. masih di sekolah ya. Ya, Iya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih, salam sama-sama. sehat dan selalu berbahagia Bu Mas Nurul. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman kece dan guru cita, itu tadi obrolan saya dengan Bu Mas Nurul. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Dan kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di Kejar Cita dan juga mengikuti semua sosial media kita. Ada di Instagram, kejarcita.id, di Telegram namanya Guru Cita, dan juga di FB. FB namanya Guru Cita juga. Selalu ikuti YouTube pembelajaran Kejar Cita. Di sana banyak sekali materi-materi atau pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat. Subscribe, komen, dan like ya. Oke, saya Ima undur diri dari kesempatan kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum, sampai jumpa.